Chapter 131. Perempatan, 2. Di sebuah rumah besar yang diterangi lampu redup, seorang lelaki duduk di kursi sambil membaca koran. Secara objektif, dia tampan. Dia memiliki fitur wajah yang tajam dan jelas yang bersinar indah di bawah cahaya, dan ekspresinya yang agak tidak senang memberinya suasana yang berat. Segera, dia menundukkan kepalanya dengan napas bermasalah. Pada saat itu, pintu di seberang ruangan terbuka, dan seorang gadis mengenakan jaket kulit menginjak. Apa sesuatu terjadi? Sambil bergumam mengejek, dia duduk di sebelahnya dan mencibir. Apakah kamu menghabiskan semua uangmu untuk berjudi lagi? Ya, ngomong-ngomong, Sahyuk, sekarang hanya ada sedikit bekas luka di dahi Anda. Ini hampir tidak terlihat. Petik 2. Pria itu membalas dengan tenang pada nada mengejek gadis itu. Gadis itu bereaksi dengan marah. Apa? Kamu tahu, di mana koin anak itu mengenaimu? Saya ingat Anda mati-matian berusaha mencucinya. Petik 2. Memori hari itu terlintas di mata gadis itu. Meskipun 3 bulan telah berlalu sejak itu, kemarahan dan penghinaan muncul dalam dirinya setiap kali dia memikirkannya. Karena aib adalah sesuatu yang tidak pernah dia alami sebelumnya, itu tetap ada dalam benaknya dengan jelas. Jangan membuatku mengingatnya. Gadis itu, Jin Sahyuk, mengertakkan gigi dan menegur pria itu. Namun, tampaknya pria itu tidak punya rencana untuk mendengarkan peringatannya. Kamu seharusnya tidak pernah membiarkan itu terjadi. Seperti yang selalu saya katakan, Anda tidak boleh melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Petik 2. Pria itu meletakkan koran di tangannya. Jin Sahyuk memelototi pria itu tanpa memperhatikan suara koran yang kusut. Sahyuk, jangan salah paham. Anda masih pemula, seseorang yang bisa saya bunuh dengan jentikan jari. Petik 2. Mendengar ini, alis Jin Sahyuk berkedut. Dia memaksakan diri untuk memutar sudut bibirnya dan berbicara tanpa rasa takut. Kalau begitu cobalah. Mata pria itu berkedip dingin. Jin Sahyuk mengulangi. Coba bunuh aku. Petik 2. Cobalah. Seperti yang diharapkan, dia nekat. Tanpa pilihan, pria itu memejamkan mata dan mundur sambil tersenyum. Maaf, aku agak gelisah hari ini. Mendengar penyerahan dirinya, Jin Sahyuk tampaknya sudah agak tenang, tetapi dia segera mengangkat topik itu lagi. Petik 2. Aku bisa menang jika aku melawannya lagi. Itu yang kau pikirkan. Aku hanya meremehkannya. Jadi, kamu kehilangan 1 koin. Petik 2. Jin Sahyuk menutup mulutnya. Dia tidak bisa memikirkan cara apapun untuk membantahnya. 3 bulan lalu, pria berjanggut itu hanya menggunakan 1 koin untuk mendorongnya kembali dan meninggalkan bekas yang dalam di dahinya. Dia masih merasa sulit untuk percaya bahwa koin dapat memiliki kekuatan destruktif seperti itu. Tanda yang ia terima tidak hilang selama sebulan, membuatnya terlalu malu untuk pergi keluar. Bel Si. Pada saat itu, seorang wanita masuk ke kamar dengan makanan. Apakah kamu tidak enak badan hari ini? Wanita itu memanggil Bel pria. Bel tersenyum menanggapi. Aku hanya marah pada diriku sendiri. Masalah penting jadi serba salah, tapi saya baru tahu. Sepertinya saya tinggal di Pandemonium terlalu lama. Petik 2. Dia mengetuk koran di depannya. Wanita itu menatap isi surat kabar dan bergumam. Kematian Chai Jinyon. Apa ini? Hanya sedikit sesuatu. Dia seharusnya hidup, tetapi seseorang membunuhnya. Petik 2. Petik 2. Jin Sahyuk menatap Bel, lalu melonjak ketika dia mendorong rambut panjangnya ke belakang. Saya pergi. Kemana kamu pergi? Ke arena. Petik 2. PF. Bel tertawa. Apa? Kamu punya masalah dengan itu? Tidak. Jika kamu melakukannya, maka biarkan aku bertarung dengan mereka. Sejak dia menderita kekalahan di tangan pria berjanggut itu, Jin Sahyuk telah membuat amarah tentang ingin pergi berperang melawan 2 pria itu. Kim Suho dan Kim Hajin. Sepertinya dia ingin membalas penghinaan yang dideritanya. Namun, Bel tidak berniat memberikan izin padanya. Sejauh menyangkut dirinya, Kim Suho dan Kim Hajin adalah 2 bagian penting yang diperlukan untuk menyempurnakan Jin Sahyuk di masa depan. Meskipun dia hanya memikirkan Kim Suho pada awalnya, yang lain akhirnya muncul secara kebetulan. Seperti yang saya katakan, saya tidak punya masalah dengan itu. Pergi ke arena dan bersenang-senang. Tapi itu tidak akan menjadi urusan saya jika Anda bertemu dengan pelayan setan dan dipukuli. Petik 2. Hamba setan. Mereka adalah organisasi peringkat 1 di Pandemonium. Semua 33 anggota organisasi mereka dikontrak oleh setan terkenal, setan. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hukum dan aturan Pandemonium dipertahankan oleh kekuatan mereka yang luar biasa. Petik 2. Jin Sahyuk meninggalkan rumah itu dengan tenang. Dunia di luar dipenuhi dengan bau alkohol dan darah dan pemandangan kesenangan dan hiburan. Jin Sahyuk berjalan ke pusat Pandemonium. Ketika dia berjalan, dia mengingatkan dirinya sendiri tentang apa yang terjadi. Meskipun itu membuatnya marah setiap kali dia memikirkannya, itu adalah sesuatu yang perlu dia lakukan untuk tidak lupa. Koang. Kekuatan di belakang koin. Koong. Kekuatan seperti koin. Tanpa ragu,
Dia adalah lawan yang kuat. Sama seperti Kim Suho, seseorang yang layak tinggal di pikirannya telah muncul. Ingin tahu seberapa kuat dia di masa depan, Jin Sahyuk meletakkan tangannya di wajahnya dan menggigil. Ah, haha. Saya ingin bertarung. Tidak, saya ingin membunuh. Saya ingin merobek anggota tubuhnya dan membunuhnya. Tubuhnya bergetar karena dorongan kuat. Sore yang damai 1 minggu sebelum sekolah dimulai. Karyawan Essential Armory secara pribadi datang ke apartemen saya dengan amplop hitam dan sebuah kotak. Kotak itu seharusnya memiliki baju besi yang aku minta, tapi aku tidak yakin tentang apa amplop itu. Begitu saya membawa paket ke dalam, saya pertama kali membuka amplop. Di dalamnya ada kartu hitam. Kartu VIP Essential Armory spesial. Ada sebuah surat untuk dibarengi dengan itu. Jika ada yang Anda butuhkan, Anda dapat meminta gudang senjata secara langsung tanpa melalui saya. Ini kartu yang sama yang saya gunakan sehingga tidak boleh ada batasnya. PS. Kartu ini dapat digunakan untuk bisnis lain yang dimiliki oleh Essence of the Stride. Tulisan tangan Yoyon Ha adalah sebuah karya seni. Petik 2. Sekarang bukankah ini penyalahgunaan kekuasaan? Aku tersenyum pahit. Bahkan setelah menderita skandal arogasi, dia hanya menjadi lebih berani. Apakah saya membantunya terlalu dini? Tapi ya, saya tidak bisa mengeluh tentang hadiah yang begitu bagus. Saya memasukkan kartu itu ke dompet saya dan membuka kotak itu. Seperti yang saya harapkan, itu memiliki baju besi yang saya minta. Sama dengan Magic Crystal Armor, Masterpiece. Dibebankan mana 2000/2000. Penguatan tubuh fisik. Asteris meningkatkan stamina, vitalitas, dan kecepatan 0,3 poin. Penguatan daya tahan tingkat menengah. Penyerapan kerusakan. Asteris menyerap kerusakan yang setara dengan mana yang dibebankan. Multi-role. Asteris diinstal dengan pemindai tubuh. Bisa dipakai oleh orang yang bukan manusia. Sama dengan. Ini bukan baju besi yang bisa dipakai. Itu adalah armor berteknologi tinggi yang memproyeksikan armor agar sesuai dengan tubuh. Armor yang bukan artefak parsial tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Namun, itu tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya menambahkan pengaturan. Kenaikan stat 3 kali lipat ketika dilengkapi oleh target non-manusia. Biaya SP adalah 150. Kata, non-manusia, sempurna untuk menurunkan biaya. Saya memanggil Fenrir yang sedang tidur di dada saya. Greaur. Ketika seekor serigala berukuran harimau tiba-tiba muncul dari udara tipis, Hayang mengangkat ekornya dan melarikan diri. Ah. Ini serigala saya, hehe. Di sisi lain, Evandel tersenyum cerah dan mendekati serigala. Gur. Serigala dengan gembira menikmati tangan kecil dan lembut Evandel. Fenrir, coba pakai ini. Saya menempatkan baju besi melingkar di dada serigala dan memasukkan kekuatan sihir ke dalamnya. Segera, sebuah baju besi melonjak, menutupi dada dan punggung serigala. Dia tampak puas dengan itu, saat dia menggeram bahagia. Itu dulu. Wong. Smartwatch saya tiba-tiba berdering. Itu tidak hanya sekali. Wong. Pergelangan tangan saya terus gemetar karena dengungan berulang. Anda mendapatkan 144 SP. Kekuatan sihir amarah dan obsesi telah membentuk mantra di tempat yang jauh. Anda telah dipilih sebagai target. Namun, keberuntungan yang ajaib menyerang. Kekuatan misterius membalikkan mantranya. Hadiah orang tidak dikenal, penargetan, telah diubah untuk memberi manfaat bagi Kim Ha-jin. Narrow Escape from Death 4/9, stat khusus. Akumulasi keberuntungan, menjadi sebagian tidak terkunci. Hah? Mengapa SP saya naik, dan ada apa dengan target ini? Apakah saya datang dengan hadiah seperti ini? Meskipun saya tidak yakin apa yang sedang terjadi, saya tidak bisa mengeluh tentang akumulasi keberuntungan saya yang meningkat. Petik 2. Apakah itu dia? Kemudian, saya tiba-tiba teringat. Pria bernama Hak Jeon dari Dark Moon Society yang mencoba membunuhku dan Rahel selama ujian akhir. Sepertinya dia mencoba memberi kutukan padaku. Petik 2. Aku akan memberitahu bos tentang itu nanti. Tanggal 13 Maret. Ini benar-benar berakhir. Waktu berlalu, dan malam ini adalah malam terakhir Chae Nayun di Gunung Baekdu. Saat dia membuka tasnya untuk mengepak barang-barangnya, Chae Nayun melihat-lihat ruangan tempat dia tinggal selama 2 bulan. Meskipun dia tidak membawa banyak barang, ada banyak barang berharga di ruangan ini. Petik 2. Itu adalah foto-foto yang berjejer di rak di samping tempat tidurnya. Di satu foto, Chae Nayun dan Chae Jinyon tersenyum bersama dengan cerah. Chae Nayun mengangkat bingkai membawa foto dan dengan ringan membelai itu. Kemudian, dia tiba-tiba merasakan sesuatu melonjak dalam dirinya. Petik 2. Kali ini, kupikir kau akan tinggal bersamaku selamanya. Bergumam dengan suara bergetar, dia memegangi bingkai itu di pelukannya. Realitas masih terasa seperti mimpi. Dia berpikir beberapa kali bahwa kakak laki-lakinya akan menunggunya di ranjang rumah sakit ketika dia mengakhiri pelatihannya dan pulang. Maaf, Opa.
Dia menyesal setiap malam dan menyalahkan dirinya sendiri setiap malam. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa dia masih hidup jika dia menolak untuk pergi ke Gunung Baekdu dan tinggal bersamanya. Maaf. Bahkan setelah sekian lama, dia tidak bisa menahan tangis. Chae Nayun dengan cepat menghapus air mata dari wajahnya. Tunggu sebentar, Opa. Kemudian, dia menaruh bingkai itu di tasnya. Aku akan membalas dendammu. Dia bergumam dengan tekad yang kuat. 2 hari sebelum tahun kedua Kyuup dimulai, saya kembali ke Kyuup untuk mengambil barang-barang saya. Ini dia, Kadet Kim Hajin. Terima kasih. Saya menerima barang-barang saya dari manajer asrama. Secara mengejutkan saya memiliki banyak hal pada saya, set game VR, kemeja, mantel, celana jeans, celana panjang, del. Dengan sebuah kotak besar di tangan saya berjalan ke portal. Hajin Si, petik 2. Lalu tiba-tiba, saya mendengar suara yang akrab. Mendongak, aku melihat Rahel. Rahel Si. Setelah bertemu secara kebetulan, kami berhenti di taman yang sering kami latih. Rumput masih memiliki tanda-tanda Rahel mencoba memanggil elementals. Rahel tersenyum malu-malu dan melompat ke tempat itu. Aku dipukul dengan banyak peluru di sini. Aku tidak percaya itu 3 bulan yang lalu. Aku merasakan hal yang sama. Saya meletakkan kotak itu di tanah. Baru kemudian Rahel menatapku dengan mata ingin tahu. Untuk apa kotak itu? Oh, Aku tersenyum pahit bahkan pada pertanyaan ringannya. Aku menggaruk bagian belakang leherku saat aku bergumam. Aku akan keluar dari Kyuup. Petik 2. Rahel membelalakkan matanya. Kenapa? Yah, aku lebih nyaman menjadi tentara bayaran. Tentara bayaran. Rahel bergumam kaget. Saya akan tinggal di sini selama semester pertama. Kurasa aku akan pergi di tengah. Tetapi saya harus berada di sini sampai ujian tengah semester. Petik 2. Ada alasan saya harus tinggal di Kyuup. Elemen cerita utama terakhir di Kyuup. Saya perlu tinggal di sini dan menonton insiden kejadian itu, terungkap. Lalu, Hajin Si. Tentang Serikat Pengadilan Kerajaan Inggris. Aku tidak akan bisa pergi. Maaf. Petik 2. Wajah Rahel sedih. Saya tidak pernah mengatakan saya akan pergi ke Guild Pengadilan Kerajaan Inggris. Apa yang dia bayangkan? Tapi siapa yang tahu, kita mungkin bekerja sama dengan sesuatu seperti kemitraan tentara bayaran. Petik 2. Iya nih. Kemitraan tentara bayaran. Sederhananya, itu adalah cara untuk mendapatkan lebih banyak tenaga untuk menaklukkan Dungeons atau Towers. Hajin Si selalu diterima, tetapi karena kemitraan dilakukan dengan seluruh kelompok tentara bayaran. Namun, karena jumlah kelompok tentara bayaran yang lebih kuat dari guild dapat dihitung dengan 2 tangan, bahkan guild kecil jarang membentuk kemitraan tentara bayaran. Saya bisa mengerti mengapa Rahel ragu-ragu, karena Guild Pengadilan Kerajaan Inggris adalah guild nomor 1 di Inggris. Tentu saja, nama kelompok tentara bayaran tempatku berada akan mengubah segalanya. Geronimo. Nama yang tampaknya timpang ini selalu memilih guild. Kamu bisa khawatir tentang itu ketika saatnya tiba. Ya, kamu benar. Rahel tersenyum pahit dan menggaruk pipinya. Aku menatapnya sejenak, lalu mengeluarkan pistol kadet yang aku simpan di sakuku. Sejak lama, haruskah aku membantumu berlatih? Iya nih. Petik 2. Dia batuk dengan bangga. Ya, mari kita lakukan. Saya akan menunjukkan kepada Anda betapa saya telah meningkat. Petik 2. Tanggal 15 Maret. Musim semi tiba dengan jatuhnya bunga sakura. Saat ini, saya berdiri di depan kelas baru saya. Saya tidak terlalu gugup. Sebenarnya, saya cukup apatis terhadap semuanya. Nama kelasnya adalah Api Suci. Rahel, Yoyonha, dan Yi Yonghan ada di kelasku. Chae Nayun harus berada di kelas Kim Suho, dan Shin Jonghak harus berada di kelas sendiri. Saya membuka pintu ruang kelas. Ada 3 wajah yang dikenalinya. Karena seseorang sedang tidur, saya tidak bisa melihat wajahnya. Yang tidur adalah Yi Yonghan. Yoyonha sudah dikelilingi oleh banyak taruna. Tanpa Chae Nayun atau Kim Suho di kelasnya, Yoyonha akan memerintah sebagai ratu. Ketika Yoyonha bertemu mataku, dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Sepertinya dia tidak keberatan berinteraksi dengan saya secara terbuka sekarang karena peringkat saya berada di dekat 100 teratas. Bersamaan dengan salam, Yoyonha menggerakkan mulutnya diam-diam. Nayun bertanya mengapa kamu tidak membalas. Petik 2. Aku tersenyum kecil padanya dan duduk di belakang kelas. Selamat pagi. Rahel, yang juga duduk di belakang, menyambut saya. Selamat pagi. Saya membalas salamnya dengan senyum. Tepat saat jam 8, pintu terbuka, dan instruktur masuk. Senang bertemu Anda, Tuan dan Nyonya. Instruktur yang antusias melepaskan kekuatan sihirnya ke udara. Yi Yong Jin. Kekuatan sihir merahnya menunjukkan namanya dengan jelas. Aku adalah instruktur kepala kelas Api Suci, Yi Yong Jin. Dengan hati-hati saya mendengarkan pengantar bersemangat instruktur pria.
Dari tahun kedua dan seterusnya, kelas akan diadakan sedikit berbeda. Saya yakin Anda semua tahu tentang itu, tetapi saya akan memberikan penjelasan singkat. Petik 2. Bunga sakura berkibar melalui jendela yang terbuka, dan aroma aromatik mengalir masuk. Selain kelas pagi, kelas akhir hari, dan 2, kelas umum, semua taruna akan dilatih sesuai dengan jadwal yang mereka buat. Saya tidak punya banyak hari lagi di Kyub. Ada banyak hal yang menyakitkan, sedih, dan rumit, tetapi ketika aku berpikir kembali ke Kyub di masa depan, aku yakin aku bisa mengatakan bahwa aku bersenang-senang. Kelas umum kami adalah pelatihan stamina bersama. Anda perlu masuk ke dalam kelompok 4 orang untuk pelatihan ini. Petik 2. 2 bulan. Setelah periode singkat namun panjang ini, saya akan menghilang dari Kyub.